Ivan adalah seekor gorila bintang utama dari sebuah pertunjukan sirkus yang bernama The One and Only Ivan yang berlokasi di Big Top Mall. Selama 20 tahun, berbagai penonton datang dari segala penjuru untuk menonton pertunjukan Ivan dan kawan-kawannya itu. Setiap kali pertunjukan dimulai, Mac, yaitu sang pembawa acara sekaligus pemilik sirkus tersebut, membuka acara dengan sangat semangat di hadapan para penontonnya. Mac kemudian memperkenalkan seluruh pengisi acara satu persatu. Dimulai dari Henrietta, yaitu seekor ayam betina yang sangat ahli dalam bermain baseball. Frankie, anjing laut yang pandai bermain bola. Marty, sang kelinci pemadam kebakaran. Ada juga Stella, yaitu seekor gajah yang mendapat julukan Ratu Big Top. Stella adalah sahabat Ivan yang paling tua dan paling berpengalaman di tempat tersebut. Dia sudah melakukan pertunjukan sirkusnya sejak lama, bahkan sebelum Ivan lahir. Kemudian ada Sneaker, sang anjing poodle yang berkolaborasi dengan Stella agar pertunjukan makin meriah. Dan yang terakhir, pasti si bintang utamanya, yaitu The One and Only Ivan. Tugas Ivan ini sederhana banget. Dia cuma perlu teriak dan mukul-mukul dadanya aja buat bikin semua penonton ketakutan. Dan yep, begitulah pertunjukan yang dilakukan oleh Ivan dan teman-temannya selama bertahun-tahun lamanya. Setiap malam setelah pertunjukan selesai, para hewan akan kembali masuk ke kandangnya masing-masing. Di situ terlihat seorang anak perempuan bernama Julia. Julia ini adalah anaknya si George, yaitu seorang pekerja di sirkus tersebut. Julia selalu datang ke kandang Ivan setiap malam. Pada suatu malam saat Julia sedang duduk di sebelah Ivan, Mac datang dan menanyakan kabarnya. Bahkan Mac memberikan uang pada Julia untuk membeli krayon baru karena krayon lamanya udah nyaris habis dipakai ngegambar setiap hari. Gak lama setelah Julia pergi, Mac dan George berbincang mengenai masalah yang sedang mereka hadapi saat ini. Karena ternyata pertunjukan mereka itu semakin hari semakin sepi penonton. Akhirnya pemasukan yang mereka dapat juga semakin sedikit. George di situ masih terus berpikir positif bahwa ini pasti karena anak-anak belum libur sekolah. Nanti juga kalau liburan pasti penontonnya bakalan ramai lagi. Nah, setelah itu Mac mengajak ngobrol Ivan. Di situ dia menarik nafas yang panjang dan mengatakan bahwa situasi sirkus saat ini sangat sepi. Bahkan uang yang masuk pun nggak cukup buat bayar sewa dan lain sebagainya. Mac juga mengatakan bahwa semua harus bekerja sama mencari akal biar sirkusnya bisa ramai lagi. Kalau terus kayak gini, lama-kelamaan sirkus pasti bakalan tutup. Mendengar keluhan Mac itu, Ivan hanya bisa terdiam. Namun setiap malam, Ivan selalu merenung di kandangnya sambil melihat indahnya langit yang hanya bisa ia lihat lewat jendela. Ia tak pernah sekalipun merasakan indahnya langit malam dengan bebas. Di kandang Ivan itu juga ada anjing liar sahabatnya yang diam-diam sering menyusup masuk dan tidur di atas perut Ivan. Tapi sayangnya si Mac nggak suka sama si anjing liar itu. Sedangkan Stella, yaitu si gajah tua, kandangnya berada tepat di samping Ivan. Setiap malam Stella dan Ivan itu selalu ngobrol dan berbagi cerita masa lalu mereka masing-masing dan juga masa-masa saat sirkus lagi ramai-ramainya pengunjung. Kemudian Stella berkata bahwa manusia itu sebenarnya menyukai satu hal dari hewan, dan yang manusia sukai dari gorila adalah kemarahannya. Dulu, Mac yang sudah Ivan anggap sebagai ayahnya sendiri berpesan pada Ivan bahwa kemarahan adalah hal yang berharga, karena kemarahan itu bisa dipakai untuk menjaga ketertiban dan melindungi diri dari bahaya. Namun di tempat ini, Ivan merasa tidak ada yang membahayakan sama sekali. Jadi kadang ia merasa sulit mengaum marah tanpa alasan. Akhirnya mereka berdua pun malam itu tertidur. Keesokan harinya pertunjukan kembali dimulai. Ivan berusaha memperbaiki aksinya. Ia mengaum marah dengan penuh semangat untuk mempertunjukkan kepuasannya sambil memukul-mukul dadanya. Dan penonton pun bertepuk tangan. Tapi tetap aja di situ masih terlihat sangat banyak kursi yang kosong. Malam harinya, Julia kembali mengunjungi Ivan di kandangnya. Namun kali ini, Julia memberikan krayon lamanya dan beberapa lembar kertas pada Ivan. Hal itu karena ia sering melihat Ivan melihatnya lama saat sedang asik menggambar. Dan setelah itu, Julia pun pulang bersama ayahnya. Malam itu, Ivan terus memikirkan apa yang akan ia lakukan dengan krayon-krayon tersebut.
hingga dia melihat ada seekor kumbang merayap di jeruji kandangnya. Lalu dengan penuh semangat, Ivan pun mulai menggoreskan krayon itu untuk menggambar si kumbang. Suatu hari, Mac mendapat kabar bahwa salah satu pekerjaannya keluar karena sirkus yang semakin sepi. Dan keesokan harinya, pertunjukan pun masih tetap sama, yaitu sepi. Setelah selesai, Julia datang menghampiri kandang Ivan sambil memperlihatkan buku gambarnya. Di buku itu, ia menggambar sahabat anjing liarnya si Ivan, lalu memberikan nama anjing tersebut dengan nama Bob. Tiba-tiba tanpa sengaja, Julia melihat kertas yang ada di dekat kaki Ivan dan melihat gambarnya. Julia pun langsung memanggil ayahnya untuk memperlihatkan gambar tersebut. Dengan yakin, ia berkata bahwa Ivan telah berhasil menggambar seekor kumbang. Mendengar itu, Ivan pun kaget karena hanya Julia lah yang bisa tahu kalau gambarnya itu adalah gambar kumbang. Saya sendiri aja pas nonton film ini mikirnya gambar itu adalah gambar kuda. Keesokan harinya, ternyata pertunjukan dibatalin karena ada seekor hewan anggota sirkus baru yang mau datang. Seluruh hewan menjadi heboh, semua sibuk menebak-nebak hewan apakah yang akan datang itu. Dan ternyata hewan itu adalah seekor bayi gajah yang bernama Ruby. Dengan perlahan, Ruby keluar hingga membuat seluruh hewan terpesona. Semua pun gemes sama bayi gajah kecil yang lucu itu. Ruby memang belum pernah tampil di panggung sirkus sama sekali. Tapi Mac yakin Ruby akan jadi bintang baru di sirkusnya dan akan membuat sirkusnya ramai penonton lagi. Malam itu, Ruby tidur di kandang yang sama dengan Stella. Di situ Ruby lalu bertanya apakah Ivan adalah seekor monyet. Ivan pun menggeleng dan menjelaskan bahwa dia bukanlah seekor monyet, tapi dia adalah seekor kuda. Maksud saya gorila. Ruby juga bertanya tentang bonekanya si Ivan, tapi Ivan gak mau jawab. Dia cuma ngasih tahu kalau nama bonekanya itu Not Tag. Hari demi hari pun berlalu. Setiap malam, Ivan gak pernah bisa tidur karena Ruby selalu mengganggu dan memintanya membacakan cerita sebelum Ruby tidur. Suatu hari, sebuah spanduk besar bergambar Ruby menutup pelang raksasanya si Ivan. Dan hari itu, penonton sangat ramai memenuhi seluruh kursi. Pertunjukan kembali hidup dan penuh semangat karena semua penonton menantikan penampilan Ruby sang bintang baru. Bob di situ berusaha menghibur Ivan yang tampak kesal. Ivan merasa iri dengan kehadiran Ruby itu yang sekarang menjadi idola baru penonton. Bahkan Julia yang biasanya selalu mendatangi kandang Ivan, sekarang ia lebih senang datang ke kandangnya Ruby. Tapi di situ saat Julia memperhatikan Stella, ternyata ada yang salah dengan kakinya Stella. Ia terlihat seperti sangat kesakitan. Julia pun langsung memanggil ayahnya. Dan setelah mereka memeriksa kaki Stella itu, akhirnya diputuskan untuk sementara Stella tak bisa tampil dulu di pertunjukan hingga kakinya sembuh. Malam harinya, setelah Stella selesai memandikan Ruby, mereka pun duduk dan kemudian Stella mulai menceritakan masa lalunya. Dahulu, saat Stella masih kecil, ia hidup bersama dengan keluarganya dan kawanan gajah lainnya di alam liar. Suatu hari, ia keluar mencari air dan terpeleset jatuh ke dalam lubang besar yang berisi lumpur. Saat itu kebetulan ada seorang gadis kecil seusia Julia yang mendengar tangisannya Stella dan memberitahu kepada seluruh warga desa hingga akhirnya mereka datang dan membebaskan Stella dari jebakan lumpur itu bersama-sama. Mendengar cerita itu, Ruby pun terkejut, bahkan Bob juga kaget karena mereka nggak nyangka manusia bisa berbuat baik pada hewan. Stella pun berkata bahwa tidak semua manusia itu jahat. Setelah itu tiba-tiba Ruby bertanya bahwa apakah dirinya suatu saat nanti bisa hidup bebas di alam liar juga? Stella lalu memberitahu bahwa nggak jauh dari tempat sirkus ini ada sebuah tempat yang aman. Di situ banyak pepohonan, rumput, dan danau. Tempat di mana hewan bebas berkeliaran seperti di alam liar. Dan akhirnya mereka pun tertidur. Besoknya pertunjukan berlangsung tanpa kehadiran Stella yang masih sakit. Dan untuk pertama kalinya Ruby harus tampil sendirian tanpa ditemani Stella. Walaupun takut dan malu-malu, Ruby akhirnya pelan-pelan mau keluar. Di sana hanya dengan berdiri di panggung aja seluruh penonton udah sangat gembira dan bertepuk tangan. Dan pertunjukan hari itu pun sukses.
Malam harinya, Ruby yang lapar dan gak bisa tidur karena ia ingin makan wortel, Ivan berusaha menghibur dengan cara menggambar wortel untuknya. Melihat itu, Ruby sangat senang karena ternyata Ivan bisa menggambar dengan sangat bagus. Setelah itu, karena Stella yang masih sakit, maka Ivan lah yang akan menggantikannya menceritakan sebuah kisah pada Ruby untuk pengantarnya tidur. Kisahnya adalah tentang seekor bayi gorila yang bernama Ivan. Ivan kecil memakai popok dan minum susu dari botol. Ia diadopsi oleh Meg dan istrinya yang selalu bersama dengan Ivan. Bayi gorila itu tinggal di rumah yang bagus dan bahkan tidur bersama orang tua manusianya. Ia sangat dimanja dan diajak pergi kemana-mana, bermain di taman dan lain sebagainya. Tapi bayi gorila tersebut lama-kelamaan menjadi nakal. Ia merusak segalanya sampai istrinya si Meg merasa udah nggak tahan lagi dan akhirnya pergi meninggalkan mereka berdua. Suatu hari Meg mengajaknya pergi ke sebuah wahana. Bayi gorila itu punya rumah baru di sana yang dibangun khusus untuknya. Dan sejak saat itu sampai detik ini gorila tersebut tinggal di sana. Ketika Ruby udah tertidur, Stella pun terbangun dan memanggil Ivan. Ia memaksa Ivan berjanji untuk selalu menjaga Ruby karena Stella merasa dia sudah tak bisa bertahan lebih lama lagi. Stella ingin suatu saat Ruby bisa hidup dengan bebas, menghirup udara luar yang sejuk dan hangat. Dan mendengar semua permintaan Stella tersebut, Ivan pun akhirnya berjanji. Malam itu, saat yang lain tidur, Stella akhirnya menutup mata dan menghembuskan nafas terakhirnya di hadapan Ivan. Tak ada lagi hari-hari bersama Stella di sana. Semua merasakan kesedihan yang sangat dalam. Semua yang ada di tempat itu seakan tak memiliki semangat lagi, termasuk Meg. Namun pertunjukan harus tetap berlangsung dan kini Meg harus melatih Ruby untuk bisa menampilkan pertunjukan dan menggantikan Stella. Hari demi hari, Meg terus melatih Ruby dengan disiplin, hingga membuat Ruby kelelahan. Melihat hal tersebut, Bob mengingatkan Ivan bahwa ia memiliki janji pada Stella, bahwa ia akan menyelamatkan Ruby keluar dari tempat itu. Namun Ivan yang merasa tak ingin mengecewakan Meg yang telah merawatnya sejak kecil itu menjadi bingung dan tak ingin keluar dari sana. Hingga suatu hari, Julia datang dan Ivan memberikan beberapa lembar kertas hasil gambarannya. Melihat itu, Julia pun merasa sangat kagum dan Meg yang kebetulan lewat melihat gambar itu dan bertanya siapa yang menggambarnya. Ketika Julia mengatakan bahwa Ivan lah yang menggambar, maka Meg tiba-tiba merasa bahwa gorila yang bisa menggambar pasti akan heboh dan penonton pasti bakalan suka. Dengan penuh semangat, Meg meminta Ivan tampil untuk menggambar. Namun Ivan malah menolak, hingga membuat Meg menjadi sangat marah pada Ivan. Saat itulah Ivan yang juga marah sama si Meg akhirnya memutuskan untuk menepati janjinya pada Stella. Ivan mulai merancang rencana untuk kabur dan mengajak teman-temannya. Malam itu Ivan mendobrak pintu dengan kekuatannya sampai alarm berbunyi kencang. Setelah mereka tiba di luar, mereka semua pun merasa senang karena telah berhasil bebas. Dengan penuh semangat, mereka pun segera berlari mengikuti langkah Bob yang sudah hafal jalan di daerah tersebut. Gak jauh dari mall itu terlihat sebuah hutan dan mereka pun langsung berlari ke sana. Dengan hati yang sangat bahagia karena akhirnya mereka benar-benar bisa bebas, tapi ternyata tempat yang mereka kira adalah hutan itu ternyata hanyalah sebuah taman kota. Di sisi lain, Meg yang mendapatkan laporan bahwa hewan-hewan di sirkusnya telah kabur, ia pun langsung bergegas kembali ke wahananya. Ia lalu mengejar mereka hingga ke taman kota tersebut. Saat Meg sampai di sana, Meg pun berusaha membujuk mereka semua untuk kembali ke wahana karena di luar situ bukanlah tempat yang aman, apalagi untuk si Ruby yang masih bayi. Akhirnya Ivan yang kecewa karena hutan yang ia bayangkan selama ini hanyalah sebuah taman kota itu pun menyerah dan lalu pulang bersama Meg. Di kandang itu, Ruby yang gak bisa tidur meminta Ivan menceritakan seperti apakah rasanya alam liar yang sebenarnya. Ivan pun kemudian mulai bercerita pada Ruby tentang keluarga dan orang tua aslinya.
Dulu, orang tua Ivan memanggilnya dengan sebutan Moon karena Ivan kecil selalu lari-larian dan bermain lumpur. Ia memakai lumpur itu untuk menggambar apapun yang ada di kepalanya. Bahkan ia bisa menggambar seharian penuh. Lalu ayahnya yang berpikir bahwa kelakuannya itu aneh, maka ayahnya pun berusaha mengajarinya untuk menjadi kuat seperti gorila yang sesungguhnya. Tapi dia tetap aja nggak bisa. Namun meskipun begitu, sang ayah tetap menyayanginya. Satu-satunya hal yang disukai Ivan selain menggambar adalah bermain dengan adik perempuannya yang bernama Tek. Mereka sangat senang karena bisa bermain seharian. Hingga suatu hari saat ia sedang menggambar, suasana terasa berbeda dan aneh. Saat itulah tiba-tiba sang ayah menariknya dan membawanya lari sekencang mungkin bersama kawanan lainnya. Tapi di situ sayangnya mereka berdua terpisah dari yang lain. Dengan gagah berani, sang ayah yang berusaha melindungi Ivan akhirnya pergi melawan para pemburu itu. Tapi semenjak itu, Ivan tak pernah lagi melihat ayah dan kawanannya yang lain. Ia sangat rindu dengan saudaranya yang bernama Tek itu. Hingga ia pun memberi nama bonekanya dengan nama Notek, yang berarti bukan Tek. Karena sampai kapanpun boneka tersebut tak akan pernah bisa menggantikan Tek di hatinya. Keesokan harinya, semua berjalan normal seperti biasa. Ruby kembali berlatih bersama Meg. Gak lama kemudian Julia datang dan mengajak Ivan ngobrol sambil membawakannya cat tangan baru untuk Ivan. Julia di situ bercerita bahwa ibunya saat ini sedang sakit. Maka dari itu, Julia setiap harinya terus menggambar ibunya yang sehat agar suatu saat gambarnya itu bisa terwujud dan ibunya bisa sembuh. Julia lalu berkata bahwa kalau Ivan menginginkan sesuatu yang ingin sekali terwujud, maka Ivan bisa mencoba untuk menggambar keinginannya itu. Malam harinya, Ivan gak bisa tidur karena memikirkan semua perkataan Julia tadi. Hingga akhirnya Ivan menggunakan cat yang Julia berikan itu dan ia pun mulai melukis. Ia terus dan terus melukis apa yang sesungguhnya hatinya inginkan tanpa lelah sepanjang malam. Pagi hari pun tiba. Meg datang ke wahana dengan penuh semangat tanpa tahu apa yang sedang dilakukan oleh Ivan. Ketika pertunjukan akan segera dimulai, Meg diganggu oleh sekumpulan wartawan yang bertanya tentang kejadian malam sebelumnya. Mereka menanyakan apakah benar semua hewan yang ada di wahana kabur, tapi Meg pun mengatakan semua baik-baik aja dan bahkan semua kini sudah siap melakukan pertunjukan. Namun para wartawan terlihat nggak percaya dengan pernyataan si Meg itu. Mereka terus mendesak Meg untuk mengakuinya. Meg di situ tahu jika ia mengatakan yang sesungguhnya, maka semua orang akan mengira bahwa hewan-hewan yang ada di wahana sedang bermasalah. Dan kabar tersebut pasti akan sangat merugikan pertunjukan sirkus nanti. Dan akhirnya pertunjukan pun dimulai. Semua tampil dengan baik dan penonton menikmatinya. Bahkan Ruby pun sudah berani maju dan menampilkan atraksi yang luar biasa. Hingga tibalah saat dimana bintang utama sirkus itu tampil, yaitu the one and only Ivan. Namun ketika layar dibuka, seketika itu suasana menjadi sangat hening. Kemudian semua penonton pun bertepuk tangan dengan meriah. Sedangkan di sisi lain, Ivan di balik kaca itu justru terlihat kecewa karena orang-orang gak ada satupun yang mengerti pesan yang ingin ia sampaikan lewat lukisannya tersebut, bahwa ia ingin bebas, tapi dia gak tahu cara mengungkapkannya pada manusia. Ia hanya bisa menggambar pemandangan pegunungan yang hijau dengan burung-burung,
rerumputan dan pepohonan indah dari cat yang diberikan oleh Julia itu. Tapi saat Julia memperhatikan lagi lebih dalam, akhirnya karena Julia selalu dekat dengan hewan-hewan sirkus di situ, maka Julia pun sadar dan mengerti pesan dari gambar Ivan itu, bahwa Ivan ingin bebas. Julia lalu langsung berlari ke ayahnya. Ia kemudian memberitahukan ayahnya tentang pesan dari lukisan Ivan tersebut. George di situ sempat merasa dilema karena sirkus tersebut adalah sumber penghasilannya. Kalau semua hewan bebas, maka ia pun akan kehilangan pekerjaan. Tapi saat mengingat kalau Ivan sudah di sirkus itu selama 20 tahun lamanya, maka George pun akhirnya mencoba untuk merelakannya dan memilih untuk mendukung anaknya. Julia lalu punya ide agar pesan Ivan itu bisa tersampaikan. Maka ia pun meminta bantuan para wartawan di sana. Keesokan harinya, sebuah demo besar yang menuntut pembebasan Ivan dan hewan-hewan lainnya serta meminta mereka dikembalikan ke alam liar terjadi di luar wahana. Berita tersebar di mana-mana dan disiarkan di seluruh media. His painting is clearly a sign he wants to be free. Dan setelah melihat berita serta tuntutan yang sudah tak terbendung lagi, Meg pun memutuskan untuk mengikhlaskan semua hewan itu kembali ke habitat mereka masing-masing. Akhirnya hari yang telah puluhan tahun Ivan nanti-nantikan itu pun tiba. Seluruh hewan saling mengucapkan salam perpisahan satu sama lain dengan gembira sekaligus sedih karena akan berpisah. Tak akan ada lagi Ivan yang menemani Ruby bercerita sebelum tidur. Setelah itu, Ruby lalu dibawa oleh seorang dokter yang bernama Maya yang akan merawatnya hingga Ruby siap untuk kembali ke kawanannya. Semua hewan pun telah pergi satu demi satu. Kini hanya tinggal Ivan sendirian bersama Bob. Kemudian Bob pun juga mengucapkan salam perpisahan pada Ivan. Ia juga berterima kasih karena sebagai anjing liar yang selama ini hidup di jalanan dan sering disiksa manusia, Ivan mau mengizinkannya untuk tidur setiap malam di kandangnya. Ivan lalu memberikan bonekanya sebagai kenang-kenangan. Setelah Ivan pergi nanti, boneka itu bisa jadi penggantinya untuk menemani Bob tidur. Dan mereka pun berpisah. Gak lama kemudian, Meg masuk ke kandang Ivan. Di situ Meg terlihat sangat sedih dan berkata bahwa selama ini mereka sudah bersenang-senang bersama puluhan tahun lamanya. Ia lalu menunjukkan foto Ivan sewaktu kecil yang sedang ia gendong di hari ketika Meg menyelamatkan Ivan dari para pemburu di hutan dan membawanya pulang. Hari yang dianggap Meg sebagai hari terbaik dalam hidupnya. Meg kemudian mengucapkan selamat tinggal dan berkata bahwa ia akan selalu merindukan Ivan. Lalu Meg pun pergi. Setelah itu Dokter Maya meminta Ivan masuk ke dalam sebuah kandang yang akan membawanya menuju ke alam bebas. Ivan perlahan demi perlahan masuk ke kandang itu hingga semua pun menjadi gelap. Beberapa waktu pun berlalu. Ivan terbangun dari obat biusnya di dalam sebuah ruangan kosong. Karena panik, Ivan lalu berusaha mendobrak gerbang, namun Dokter Maya langsung menenangkannya dan kemudian membuka gerbang tersebut. Di situ, Ivan perlahan demi perlahan mulai melangkahkan kakinya keluar. Ia akhirnya bisa menyentuh rumput alam bebas untuk pertama kalinya setelah 20 tahun lamanya ia selalu berada di dalam kandang sirkus. Dia juga melihat banyak sekali pepohonan dan bunga-bunga. Tiba-tiba ada kawanan gorila liar lain yang datang menyambutnya. Lalu karena merasa sangat bahagia, ia pun berlari menaiki sebuah pohon dan di situ Ivan melihat di kejauhan ada sekelompok kawanan gajah yang ternyata Ruby juga ada di sana. Saat itulah Ivan sadar bahwa ia telah berhasil menepati janjinya pada Stella. Dan kini Ruby telah bebas.
mereka semua telah bebas. Dan film pun berakhir.